Setelah mengenalkan siswa, kata ajaib kepada teman-temannya, yang bernama Ismail, dan Kazuya, bersama-sama mereka memberi nama solo kata ajaib dengan nama Toto. Dibagikan pula dengan Maimunah, yang menginginkan Toto, ada kemungkinan Toto merupakan jelmaan Gamera yang suatu saat akan menjadi monster besar. Namun, Toto meyakinkan Maimunah bahwa Toto bukanlah Gamera dan tidak akan menjadi monster. Akhirnya Maimunah mengalah, dan memutuskan kepada Toto jika ada perubahan lagi kepada si Toto untuk memberitahunya terlebih dahulu, dan Toto pun mengiyakan. Tiba-tiba, tepatnya pada subuh hari kejadian yang sebelumnya terulang kembali, Sulkata ajaib alias si Toto mengalami pertumbuhan drastis lagi, kali ini pertumbuhan Toto sudah seperti size atau ukuran Sulkata indukan. Namun, kali ini ada perbedaan bentuk fisik Toto bukan lagi berbentuk Sulkata, namun sudah mirip-mirip kura-kura. Apa ya kalau begini bentuknya? Bentuk kepalanya ada mirip dengan kura-kura air jenis mud turtle, mungkin ini masuk ke dalam tahap metamorfosis. Metamorfosis kura-kura luar biasa, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap menjaga Toto di rumahnya, Toto menghubungi Maimunah sesuai dengan pesannya tadi malam. Toto juga meminta bantuan si Maimunah, dan juga Katsuya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Toto ke rumah yang terbengkalai, di sekitar pantai. Maimunah pun kembali menegaskan Toto, bahwa tanda-tanda kalau si Toto adalah Gamera semakin jelas, namun, Toto menyangkal karena dia tahu bahwa kalau benar si Toto adalah Gamera, dia suatu saat akan bertarung dengan monster-monster lain, dan bisa jadi si Toto akan koit, dan dia tidak mau Toto koit. Maimunah berpesan kepada Toto kali ini dia masih bisa membantu. Namun, ke depan mungkin tidak bisa lagi, Toto pun kebagongan dengan apa yang dikatakan Maimunah. Keesokan harinya, Toto akan mendatangi si Toto. Dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Maimunah dengan orang tuanya, kemungkinan besar akan dijodohkan. Intinya Toto jadi tahu, kalau Maimunah akan dioperasi besok. Ini menegaskan apa yang dimaksud Maimunah semalam, saya juga nggak tahu si Maimunah ini mau operasi. Operasinya merupakan operasi kecil seperti kemasukan duri di ujung jari. Toro pun berpikir apa yang bisa membantu si Maimunah untuk tetap semangat. Dia kepikiran memberikan batu kristal berwarna merah delima yang dia temukan bersamaan dengan Toto, yang waktu itu masih dalam telur, senang menerima pemberian dari Joko. Maimunah jadi merasa bersemangat. Setelah itu ada yang aneh enggak dari adegan ini. Menurut teman-teman, karena saya merasa kalau Maimunah juga mengalami pertumbuhan pesat dalam semalam, tiba-tiba sudah segede ini. Di tempat lain tepatnya di tengah-tengah lautan, telah terjadi suatu kecelakaan kapal. Ternyata masih terdapat korban yang selamat berharap adanya kapal lain, atau tim penyelamat. Korban tersebut malah mendapat firasat yang tidak nyaman, dan ternyata firasat tersebut. Di sisi lain, Toro bermain-main dengan si Toto kecil di pinggiran pantai, semua terlihat menyenangkan, sampai pada suatu ketika tiba-tiba si Toto kecil terbang pergi meninggalkan si Toro. Toro pun bangun dari tidurnya ternyata cuma mimpi. Namun dia punya firasat yang tidak enak. Tori pergi ke tempat Toto berada, namun Toro tidak menemukan si Toto. Toto pun dibantu oleh Kazuya dan Ishimaru mencari ke seluruh pelosok desa. Namun, juga tidak berhasil menemukan Toto, jadi ternyata mimpi semalam tak merupakan petanda kalau Toto akan pergi. Tiba-tiba dari tengah desa, terdengar suara sirine. Mendengar itu sontak Toro dan Ishimaru kaget, yang ada di pikiran mereka adalah kemunculan Toto di tengah-tengah penduduk. Toro dan Ishimaru kemudian pergi ke arah pusat keramaian untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Mereka pun bertemu dengan ayah Toro, ayah walaupun meminta mereka untuk berbalik arah. Toro pun menanyakan apa yang terjadi. Untuk menjawab di waktu bersamaan, penduduk desa digegerkan dengan kemunculan monster besar. Kalau lihat bentuknya mirip Godzilla, masuk ke desa dan memporak-porandakan desa. Semua penuh desa berlarian menyelamatkan diri. Ternyata di tengah-tengah penduduk desa ada Katsuya yang berlari menyelamatkan diri. Adik-adik menyelamatkan diri, Kazuya malah terjatuh, tak jauh dari posisi Godzilla berada. Kazuya pun berdiri lagi, tetap berusaha menyelamatkan diri, malah ada reruntuhan puing bangunannya menutup akses jalan otomatis. Para penduduk dan juga Kazuya terjebak tidak bisa menyelamatkan diri. Ia melihat tempatnya barcode Semru berniat menyelamatkan si Katsuya. Namun niat mereka dicegah oleh ayah Toro. Si Godzilla ternyata menyadari bahwa ada anak yang terjebak di depannya. Tanpa basa-basi Godzilla pun langsung memakan. Ishimaru serta ayah Toro tertegun melihat itu.
Polisi Katsuya tepat di tengah-tengah penduduk yang terjebak, dan dihafal oleh Godzilla. Si Katsuya kan masih kecil polos dan pernah bilang ke Maimunah. Kasihan si Katsuya, si Godzilla mengangkat kepalanya. Godzilla karena banyak makan manusia, bagaikan keajaiban si Katsuya lepas dari kejadian si Godzilla. Ternyata si Katsuya sempat bersembunyi di runtuhan puing bangunan. Ayah telepon langsung sontak menyelamatkan si Katsuya. Melihat ternyata masih ada lagi mangsa di depannya, si gorila pun mencoba untuk menyerang lagi ayah Toro dan juga Kazuya. Namun, rencananya terhenti ada monster lain datang berbentuk kura-kurs, di bagian gigi ada gading gajah berukuran taring. Melihat itu ayah Toro sontak mengatakan Gamera. Karena bentuk moto yang baru ini mirip Gamera yang pernah dia lihat sewaktu kecil, Gamera pun bertarung dengan si Godzilla. Dari sini terlihat lebih dan ukuran si Gamera yang ternyata belum masuk ke ukuran maksimalnya. Disebut dengan Jupe, jadi bisa kita anggap sebagai Gamera Jupe atau remaja. Jadi kita sebut aja Gamera Jupe. Pertarungan sengit terjadi di antara Godzilla dan juga si Gamera Jupe. Toro sekali perhatikan pertarungan tersebut pada posisi berdiri. Toro melihat motif di Playstron atau tubuh tiga Mira yang ternyata mirip dengan motif yang ada di tubuh Toto. Ayahnya Toko menyadari bahwa moto si Gamera Jupe yang sedang bertarung melawan si Godzilla, kalau adalah si Toto. Ketetapan ketidakseimbangan antara Gamera Jupe dan Godzilla. Gamera Jupe pun terdesak, namun pada momen tertentu Gamera Jupe berhasil mengeluarkan jurus andalannya adalah semburan abov naga. Godzilla pun jatuh ke dalam laut, sedangkan Gamera Jupe terluka parah. Pasukan pemerintah pun datang ke tempat Gamera berada, pasukan pemerintah pun membawa Toto ke terdekat. Ternyata dalam lab sudah ada Profesor Amamiya, yang telah mempelajari Gamera dari lama. Dari sini terungkap bahwa Gamera mendapat kekuatan dari batu merah delima yang diberikan Toro ke Maimunah, dan terluka pula moto yang menyerang bumi selama ini diberi nama Jedus. Kancut di tempat pengungsian, ayah Tero berkomunikasi dengan ibu si Maimunah, dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu Maimunah menyampaikan bahwa Maimunah telah selesai dioperasi, dan masih lemas-lemas. Ibu Maimunah bercerita bahwa Maimunah mengatakan batu yang di Betoro terkadang bercahaya. Maimunah memiliki firasat bahwa batu itu dibutuhkan Toto. Paham dari maksud disampaikan Maimunah, Toro pun berencana mendatangi rumah sakit tempat Maimunah berada, kalau diam-diam berangkat ditemani oleh Kazuya dan Ishimeru. Di tengah-tengah laut ternyata Godzilla sudah mulai bergerak lagi, kali ini dia berniat membalaskan dendam atas si Gamera. Ia langsung menuju tempat Gamera berada, ternyata lab tempat Gamera ditempatkan dekat dengan rumah sakit. Tempat Maimunah berada, otomatis dampak dari serangan Godzilla juga berimbas ke rumah sakit tempat Maimunah berada dirawat. Tempat Gamera berada terjadi ledakan dari dalam airnya, si Gamera Jupe sudah berubah lagi menjadi Gamera dewasa, atau gembira dalam hubungan maksimumnya kali ini. Bisa terlihat seimbang ukurannya dari Gamera, dan juga Godzilla. Tiba di rumah sakit tempat Maimunah berada, mereka mencari ke sekeliling, namun tidak menemukan Maimunah. Ternyata Maimunah sudah dievakuasi rumah sakit lainnya. Bingung lagi Toro CS harus mencari kemana. Pada Gamera dan Godzilla memuncak, Gamera kembali harus kewalahan menghadapi si Godzilla. Maimunah sadar bahwa Gamera membutuhkan batu merah delima yang dia pegang, kayaknya dia nekat bangun dan untuk membawa batu tersebut. Namun, langkahnya masih terlatih-tatih dan akhirnya dihalangi oleh orang tuanya, dan dikembalikan ke kasur pasien. Seorang anak kecil yang dari tadi mengamati langsung hampir memegang batu tersebut. Dia mengatakan, untuk Toto. Seraya melihat Gamera dijawab Meya, kemudian ataupun membawa batu tersebut, anak tersebut kita beri nama Ulan. Walaupun berlari keluar menuju arah Gamera berada, langkahnya terhenti ketika menuruni tangga, dan terhalang oleh orang yang naik ke atas. Namun ada seorang anak laki-laki yang memperhatikan dan menawarkan bantuan untuk membawa batu tersebut. Kita beri nama saja anak laki-laki tersebut dengan Robi. Robi pun berlari menuju arah Gamera, langkahnya terhenti juga ketika ada petugas polisi yang melarangnya untuk menuju ke arah Gamera. Kemudian ada anak kecil berbaju kuning yang menawarkan bantuan untuk melanjutkan membawa batu tersebut. Anak berbaju kuning itu kita namakan dengan Edi. Edi pun lanjut berlari membawa batu tersebut. Langkah Edi terhenti dikenakan ada pagar tinggi pembatas yang membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun ada anak perempuan berbaju pink yang menghampirinya, dan menawarkan bantuannya anak perempuan berbaju pink itu, kita namakan saja dengan Epi.
Berlari melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gamera, Epi kurang gesit terhalang oleh orang yang berlari ke arah berlawanan. Anak perempuan lagi memakai baju Yukenshi, menawarkan bantuan anak perempuan berbaju Yukenshi kita beri nama saja Ika. Ika pun berlari karena tubuhnya yang kecil, Ika pun gampang berlari menghindari kemana orang-orang. Ika akhirnya bertemu dengan Ishimaru dan Kazuya, yang mengatakan bahwa mereka saja yang membawa batu tersebut ke Toto. Di perjalanan menuju kamera Ishimeru dan juga Kazuya bertemu dengan Toto dan ayahnya melihat batu yang telah dibawa oleh Shimeru. Toto pun takjub sekarang masalahnya tinggal memberikan batu tersebut ke Gamera. Gamera sendiri malah tersangkut setelah diterbangkan oleh Gojil ke arah gedung yang paling tinggi, bersama ayahnya pun menaiki gedung tersebut, sehingga Mirakan sudah raksasa terus nyangkut di atas gedung yang paling tinggi tersebut. Gak kebayang nih tangganya seberapa jauh. Toro pun akhirnya mendapati Toto alias Gemera yang tersangkut di atas gedung. Kalau mengatakan kepada Gemera membutuhkan batu ini bukan, aku akan memberikan batu ini agar kau dapat menang, dan hidup, dan jangan meledakkan, atau mengorbankan dirimu. Begitulah amanat penderitaan rakyat yang disampaikan oleh Toro, setelah dilemparkan Toro ke dalam Gamera. Gamera yang ditarik keluar oleh kau gila, kau terjatuh di gedung yang paling tinggi tersebut. Kemudian Gamera yang muncul lagi dengan kondisi bisa terbang, dari sini baru tersadar bahwa kenapa agak mirip ketika bertarung dengan Godzilla. Sebelumnya tidak terbang, padahal kecilnya aja kita bisa melihat bahwa si Gamera bisa terbang, ternyata dikarenakan oleh kekuatan batu tersebut. Baik Wulan, Robby, Eddie dan Ika serta Ishimaru dan juga Katsuya tersenyum puas. Usaha mereka semua membuahkan hasil, dengan kekuatan abad naga yang dimilikinya. Gamera pun akhirnya bisa mengalahkan si Godzilla. Namun, Gamera juga terkulai karena luka-luka yang dideritanya. Melihat Gamera yang tidak berdaya, Profesor Mamamia dan juga pemerintah ingin membawa Gamera lagi untuk diteliti. Langkah mereka dihalangi oleh anak-anak bangsa yang membela si Gamera. Toro pun meminta Tiga Mira untuk terbang tinggi di awan. Gamera pun terbang tinggi hilang di atas awan. Melihat itu soundtrack pada anak-anak bangsa tadi senang, gembira, dan bersorak kegirangan.